Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Ramadhani, NIM 12111220301. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia UIN Karyau. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Keuangan. Simak penjelasannya ya. Dah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari administrasi keuangan, sumber pembiayaan pada satuan pendidikan, lalu pengelolaan keuangan sekolah, proses administrasi keuangan, serta peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Nah, pertama saya akan menjelaskan administrasi keuangan. Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi. Nah, yang dimaksud ini yaitu kayak setiap ada kegiatan dalam organisasi itu jadi harus mencatat semua pemasukan dan pengeluarannya itu berapa saja. Sedangkan dalam arti luas yaitu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan yang meliputi perencanaan, peraturan, pertanggungjawaban sampai adanya pengawasan. Lanjut, penjelasan yang B yaitu sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Jadi itu ada 4. Yang pertama subsidi dari pemerintah dengan dana yang didapat dari pemerintah. Nah, biasanya di situ tuh sekolah-sekolah tiap tahun itu akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah untuk merenovasi atau yang lainnya. Terus yang kedua itu ada wakaf. Wakaf biasanya harta yang telah diinfakkan atau disumbangkan dari orang. Biasanya nih wakaf berupa tanah wakaf yang untuk didirikan untuk sekolah atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik boleh ikut serta dalam pembiayaan satuan pendidikan, yaitu dengan cara membayar uang sekolah atau uang SPP tiap bulannya. Yang keempat yaitu per orang atau sumber yang lain, yaitu sumbangan dari masyarakat sekitar. Selanjutnya itu ada pengelolaan keuangan sekolah, di mana salah satu tugas kepala sekolah adalah mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik di sekolah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan biaya. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Dan yang ketiga itu mengurangi penyalahgunaan anggaran yang sudah ditetapkan sekolah agar tidak ada dana yang dikorupsi gitu. Terus agar keuangan sekolah dapat terkelola dengan baik dan benar, maka kepala sekolah dan bendahara sekolah perlu memahami beberapa ketentuan pengelolaan keuangan, di antaranya yaitu memahami prinsip pengelolaan keuangan, di mana ada prinsip transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Yang dimaksud keterbukaan yaitu sumber keuangan dan jumlah rincian penggunaan dan tanggung jawab yang jelas. Sedangkan transparansi ini tadi yaitu menciptakan kepercayaan dari pemerintah, orang tua, dan peserta didik melalui penyelidikan informasi dan menjamin kemudahan untuk memperoleh info. Terus yaitu ada prinsip akuntabilitas. Semua pengguna uang di sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana. Ada lagi prinsip efektivitas, di mana semua kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada prinsip efisiensi, yaitu perbandingan yang baik antara masukan input dan pengeluaran output, atau antara daya atau tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Terus ada memahami sumber-sumber keuangan sekolah, yaitu sumber keuangan sekolah seperti yang dijelaskan pada poin B itu tadi, yang tentang sumber pembiayaan pada satuan pendidikan.
Selanjutnya itu yang ketiga, memahami pembelanjaan keuangan sekolah, mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar dan efektif. Yang keempat itu melengkapi pembukuan keuangan, yaitu transaksi pengelolaan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang, seperti buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank. Kalau buku bank itu sebagai transaksi dengan bank, terus buku pajak, besaran pajak akibat transaksi yang dilakukan. Yang kelima, melakukan pengawasan keuangan sekolah, yaitu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah. Nah, yang terakhir penyusunan pertanggungjawaban keuangan sekolah, yaitu laporan dan pertanggungjawaban secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang D, proses administrasi keuangan, yaitu prosesnya perencanaan RPS, Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS, sebuah dokumen yang disusun oleh sekolah sebagai acuan untuk mengadakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik lagi dalam jangka 4-5 tahun lagi. Penyusunan RPS ini pun terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis. Selanjutnya itu menyusun RKS, merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkannya Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggaraan pendidikan yayasan bagi yang swasta. Masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang. Lalu yang kedua itu ada pelaksanaan penggunaan pencatatan dana. Bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharawan, di mana otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadi pemerintah atau pengeluaran keuangan, sedangkan ordonator adalah penjabat yang berwenang yang melakukan penguji dan pemerintah pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Bendaharawan itu jabatan yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya. Selanjutnya itu ada laporan pertanggungjawaban atau LPJ, adalah satu dokumen tertulis dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari satuan unit organisasi kepada input organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Jadi di sini LPJ itu dapat disampaikan pada pimpinan, sumber pemberi dana, maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui bersama. Hal yang perlu dilakukan meningkatkan keuangan merupakan hal yang sensitif. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan laporan dana, di mana semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan guna untuk tata cara yang ditetapkan. Format laporan keuangan sekolah merupakan daftar semua jenis penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang disampaikan kepada atasan. Selanjutnya yang E, peran guru dalam administrasi keuangan sekolah, yaitu yang pertama membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Ya kalau misalnya membuatnya uangnya misalnya 1 juta, ya harus dibuat 1 juta, tidak boleh ditambah atau dilebihkan, dikurangi maksud saya.
Selanjutnya, membuat data dana usulan pembayaran gaji, rapel kepemerintahan kota. Terus yang ketiga, membuat pembukaan penerimaan dan pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Hampir sama seperti LPJ yang saya jelaskan tadi. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Terus yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPH, membagikan gaji atau rapel. Yang kedelapan, membuat dan menyimpan arsip peraturan keuangan sekolah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf karena di sini juga saya masih tahap pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.